Hey guys, selamat datang di Daily Review. Kali ini kita baru saja selesai nonton film level Oscar berjudul Spencer. Seperti biasa, film ini kita tonton dari aplikasi streaming Klik Film. Rilis tahun 2021, Spencer disutradarai langsung oleh Pablo Larraín dan juga ditulis oleh Stephen Knight. Produser sekaligus sutradara ini dikenal apik dalam membuat film dengan setting sejarah dan juga orang-orang ternama. Seperti yang ia lakukan ketika menggarap film Jackie sebagai penggambaran tokoh First Lady Jacqueline Kennedy. Dengan tema yang sama, film Spencer ini mengangkat sisi lain dari Lady Diana. Dari judulnya saja, Pablo Larraín ini sebenarnya memberikan kita petunjuk bahwa film ini akan menceritakan sisi yang tidak terduga dari seorang Lady Diana. Perlu kalian ketahui, Spencer adalah nama belakang dari Princess Diana, anggota kerajaan Inggris yang dijuluki sebagai Princess of Wales. Diana sendiri sangat populer pada tahun 90-an, terutama isu perselingkuhan dalam pernikahannya, penyakit mental yang ia derita, kemudian kematiannya dalam keadaan yang sangat naas, hingga ke paparazzi yang nyaris setiap hari mengejarnya. Buat kalian yang belum lahir pada tahun itu, mungkin akan sedikit menyesal karena film ini tidak menceritakan secara gamblang bagaimana sejarah kehidupan Lady Diana. Film ini memang lebih fokus untuk menelisik jauh ke dalam karakter utama dan memberikan kita sudut pandang psikologis dari si karakter utama. Baru saja dimulai, film ini sudah menyajikan sinematografi yang sangat apik. Belum lagi dengan view Sandringham Estate yang megah dan juga situasi dalam sebuah keluarga kerajaan yang serba tertata rapi. Bukan hanya permainan pengambilan gambarnya saja, Pablo Larraín juga banyak bermain dengan metafora setiap pengambilan sebuah scene. Seorang Pablo Larraín juga banyak bermain dengan metafora setiap mengambil sebuah scene. Bahkan detail untuk menambil halaman, rumput, pohon, ruangan, kendaraan, dan juga para pekerja di dalam istana benar-benar dibuat hidup ketika penonton menyaksikannya. Benda-benda mati yang disusun secara stagnan dan juga ditahan selama beberapa detik memberikan penggambaran menarik saat kita menyaksikan filmnya. Yang kita rasakan ketika menyaksikan film ini adalah penonton ini seolah-olah diajak untuk seperti berada di dalam istana tersebut. Jelas seperti tidak ada layar yang membatasi mata kita dengan view yang ada di dalam film ini. Semua elemen berbicara, bahkan suara angin dan juga hewan-hewan kecil terdengar sangat segar ketika kita menyaksikan film ini guys. Detail kecil yang menggambarkan suasana seperti ini sangat jarang diperhatikan oleh pembuat film-film kebanyakan. Pablo Larraín tampaknya tidak ingin setiap gambar yang ia ambil berlalu begitu saja. Mengambil genre drama psikologi, film ini menawarkan petualangan psikologis yang cukup kompleks. Yang membuat kita kagum dengan film ini adalah pemilihan cast-nya guys. Siapa sangka Kristen Stewart yang sudah lewat dengan Twilight Saga rupanya sangat cocok memerankan karakter Diana lewat film ini. Looknya di film ini benar-benar mirip dengan Lady Diana di tahun 90-an. Sebelum dirilis memang cukup banyak yang meragukan Kristen Stewart menjadi pemeran utama di film ini. Pertama karena image-nya dia adalah sudah lekat dengan film yang ia bintangi sebelumnya. Akting Kristen Stewart di sini juga sempat dikritik karena sama sekali tidak menggambarkan bagaimana Lady Diana di masa itu. Tapi menurut kita justru Kristen Stewart memberikan pandangan berbeda dari sisi lain dari seorang Lady Diana. Sepanjang filmnya Kristen Stewart harus berbicara dengan aksen Inggris yang sangat kental. Secara memang kita tahu sendiri kalau Diana ini adalah bagian dari kerajaan Inggris. Sementara untuk Kristen Stewart sendiri kita tahu kalau dia ini lahir dari kebangsaan Amerika Serikat, di mana kedua negara ini punya aksen yang jauh sekali berbeda. So untuk pendalaman karakter jelas kita angkat topi untuk seorang Kristen Stewart. Memerankan karakter Diana bukan pekerjaan yang mudah guys. Kristen Stewart sempat mengalami kecemasan dan juga stres berat sebelum syutingnya. Maklum yang akan ia perankan adalah tokoh penting dalam sejarah dunia. Jelas film Spencer memang bukan untuk semua orang. Dengan tempo yang tidak begitu dinamis, beberapa penonton yang biasa menyaksikan film ringan akan mudah bosan. Apalagi setting tempat dan juga waktunya hanya berlatar di Sandringham Estate saat perayaan Natal saja. Film ini lebih banyak menyajikan dialog yang metaforis dan membutuhkan fokus untuk mencernanya. Tapi sekali lagi, menonton film Spencer tidak akan sama dengan menonton film superhero ataupun drama komedi ringan. Meski mendapatkan rating yang tidak terlalu bagus di IMDb, Spencer justru masuk ke nominasi untuk Oscar dan memenangkan banyak penghargaan. Dalam beberapa scene, Pablo ini sempat mengambil beberapa gambar burung. Nah, pengambilan gambar ini ternyata memiliki makna yang tersirat dan ini ternyata sebagai penggambaran cerita ketika Lady Diana seperti seekor burung di dalam sangkar. Ia di sini berada dalam istana yang serba ada tapi merasa tidak nyaman karena tempat itu juga memberikan banyak aturan yang harus diikuti. So, film ini sebenarnya sangat relate dengan kehidupan banyak orang, khusus untuk kalian yang dalam hidupnya banyak tekanan akan merasa terwakilkan ketika menyaksikan film ini. Tidak ketinggalan juga untuk scoringnya juga sangat ciamik. Banyak menggunakan instrumen ekstra yang dramatis, elegan, namun sangat dekat dengan kondisi psikologi manusia. Secara keseluruhan film Spencer ini sangat recommended buat kalian yang suka tipikal film yang indah dan juga berkelas.
Sebagai penutup, Daily Screen akan memberikan penilaian setelah menonton film ini guys. Mulai dari sinematografi, scoring, musik, acting, pemilihan cast, dan juga story development-nya, kita memberikan nilai 8 dari 10 untuk film Spencer ini. Nah, buat kalian semuanya penasaran dengan film Spencer, film ini sudah bisa kalian saksikan di layanan streaming Klik Film. Silahkan kalian download ataupun buka aplikasi streaming Klik Film kalian. Hanya dengan 10 ribuan saja kalian sudah bisa menyaksikan film Spencer dan ratusan film-film box office lainnya. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.